yang ditangkap BNN misalnya. Itu saking gue. Oh lu pernah? Gue sekarang lebih banyakan sama si Rafathar daripada sama si Cipung. Sama Cipung kan, kecuali ada endorse ya gue tempel ya. Satu kata yang memaknai hidup lu sekarang apa? Metamorfosa. Guys, ketemu dengan gue Om Wen di talk show terbaru gue. Dan sekarang gue sendiri, gue gak perlu bertiga, berdua, dan segala macamnya. Karena begitu bertiga, berdua gak jalan-jalan juga ya. Jadi gue jalan sendiri aja lah ya. Dan di episode perdana ini episode perdana, gue mendatangkan bintang tamu yang sibuknya luar biasa sekali. Dengan harapan, gue ngundang bintang tamu ini nih, teman gue ini nih, berharap sih bisa trending. Amin. Biasanya kalau ngundang dia trending. Tapi kalau ini tayang ternyata nggak trending, berarti salahnya di kita ya. atau nggak usah lanjut aja ya. Ini harus jadi beban buat bintang tamu kita episode kali ini. Episode perdana kita kedatangan Raffi Ahmad. Oke nih, terima kasih Om Wen. Thank you. Seteguk dulu nih. Aman ini, aman cair kok. Air putih. Iya, bahkan gue bilang cair bukan padat. Oke. Nih, aman. Gimana Om Wen? Om Wen. guys. Sehat ya? Sehat. Basa-basi anjing. Biar lu sakit di rumah sakit. Iya makanya. Enggak, maksud gue, lu kan sibuk banget nih. Enggak terlalu sih. Pertama, lu nyari apa sih dalam hidup? Terus kedua, lu kalau segitu sibuknya, maaf nih, gininya kapan? Kalau gini kan kelihatan. Oh iya, sorry. Kan gua ngomongnya ke lu. Begini dong, nagerakin. Ya tapi ya itu sekarang lagi mau mempersering supaya jadi nih anaknya. Lu mau nambah lagi? Iya, bini gue nih percaya karena gini, dia tuh nggak tahu percaya sama sio-sioan. Karena dia itu sionya naga. Oke. Jadi tahun depan ini lewat Januari itu masuk ke sio naga, dia tuh pengen ada anak yang sionya sama dia. Karena kalau lewat ini takutnya 12 tahun lagi kan baru ketemu sama sio yang sama. Gitu. Lu pengen punya anak berarti sionya naga? Kalau bisa sih lahirnya di stadium, Vi. Waduh. Udah tutup bro. Iya udah tutup makanya. Ya kan lu udah kaya, lu beli lagi, lu bangun lagi. Gua kalau stadium tuh terlalu kenceng bro. Oh kenceng. Alexis aja. Udah tutup juga. Enggak, lu nyari apa sih, Vi? Enggak, sekarang gue segitu sibuknya? Enggak. Tapi seiring berjalannya waktu, usia dan segala yang udah terlewati, kalau orang mau nyari apa, gue cari makna sekarang. Keren. Enggak, ini serius gue. Rokok? Bukan. Ada rokok. Bukan. Magna Talk ada rokok, ada. Rokok Jawa ya kayaknya. Gue nyari makna tuh di mana apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa lebih tenang dan happy. Ternyata kayak sekarang gitu, ya alhamdulillah lah dikasih istri. Ya istri gue kan beruntung banget dapat gue. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah istri sehat. Anak-anak juga tumbuh kembang dengan yang baik. Ya alhamdulillah rezeki masih ada. Dan buat gue, ya alhamdulillah ya lebih dari cukup lah yang didapetin. Terus tambah lama juga karyawan yang dari 5 orang udah 500. Berapa tahun, Vi? Dari 5 ke 500? 5 tahun lah. 5 tahun? 5 tahun. Sabar ya, 5 tahun. Ya kan setelah karyawan tambah banyak kan, waduh. Kita tuh terutama Gigi yang ngajarin banyak ngajarin gue. Gigi bilang tuh, ini sekarang kita karyawan yang ikut udah banyak ya. Ya sekarang Gigi setiap kali apa yang dilakuin, dia selalu ingetin gue, udah ingat kita tuh banyak yang di belakang kita, banyak yang ikut. Jadi kalau kita mau apa-apa, ingat yang ikut sama kita tuh banyak. Jadi kalau bisa, yang kita sekarang lakuin, yang bisa bermanfaat buat mereka-mereka yang terutama. Jadi Gigi tuh cukup banyak menyadarkan gue bahwa ya juga sih, apalagi ya kalau yang namanya uang kan dari kita jadi, misal dari penonton dia bayar 10.000 pasti pengen 100.000, dia 100.000 pasti pengen jadi 1 juta, dia 1 juta pengen 10 juta, terus 1 miliar pengen terus aja dapat yang banyak. Tapi ingat juga jangan sampai kayaknya itu apa yang kita dapetin itu hilang semuanya dan malah berbalik sama kita bukan jadi rezeki. Itu yang sekarang gue lagi pelan-pelan gitu. Gue bukannya so ustad ya, cuman emang bener sekarang lagi banyak banget pendewasaan di gue tuh yang oh ternyata emang
baiknya tuh ya begini gitu loh, gitu sih. Dan jujur gua kaget ya, maksudnya dengan jawaban seperti ini dari lo, dari mulut lo gitu. Emang mulut gua kayak gimana anjing? Ya enggak, bukan maksud gua. Ya walaupun kita nggak dekat, kita harus fair ya. Iya, Tapi iya, kan gue iya. cukup tahu lo gitu. Dari jawaban-jawaban lu sih gue lihat memang lu sekarang udah Ya lumayan lah bro. Jadi ustadz sih. Nggak apa, pasti banyak pelajaran hidup yang lu dapatin selama ini, terutama pada saat lu berumah tangga. Benar. Dan memang gigi segitu hebatnya buat lo. Gue pernah ya waktu itu ya ada rezeki yang gue pernah suatu hari waktu itu dapat rezeki yang gede banget. Maksudnya nilai angkanya wah gede banget. Gue belum pernah dapat nilai angka sebesar itu. Yang bikin gue kaget tuh pas istri gue pas dapat itu, pas mau tanda tangan dia nangis. Keinjak lo. Bukan anjing. Ya kan. Sabar dong. Ini emosi. Bukan dong. Ya. Ya siapa tahu. Si Gigi itu nggak ngerti berkomedi. Jadi pas lagi mau itu dia nangis. Wah dia nangis. Dia nanya. Dia langsung sebelum tanda tangan ditarik gue dulu. Ya berdoa dulu. Terus dia ngomong gini. Cobaan apa lagi yang mau kita dapetin? Wah, gue langsung kaget. Kok cobaan apa? Nah, justru rezeki itu adalah cobaan juga buat kita. Kita bisa nggak menjadikan rezeki itu jadi amanah buat kita? Misalnya nih, kita dapat uang yang gede. Kalau orang yang kaget-kaget, ya uangnya kita nggak tahu. Bisa jadi berbalik, nggak jadi amanah. Jadi ain malah buat kita. Keren. Jadi si Gigi tuh sampai gue kaget gitu. Gue mah seneng, si kaya nih anjir gitu kan kalau gue. Terus bini gue malah nangis, dia bilang ya Allah aduh nanti kalau udah ini dapat ini ada cobaan apa lagi. Itu yang membuat gue kayak wah gila. Itu menyadarkan gue bener juga gitu. Bahwa apa yang kita dapetin terkadang misalnya misalnya pengen sesuatu hal gitu. Terus tiba-tiba itu diwujudin gitu. Saat diwujudin harusnya kita takut, aduh setelah ini pasti akan ada, setelah kita dikasih rezeki gede, pasti akan ada juga cobaan yang lebih gede lagi menanti lu. Itu yang membuat gue, wah dari jadi situ takut dong menerima rezeki gede. Ya bukannya kita takut, tapi kan kita berjaga-jaga. Makanya segala rezeki itu kadang emang bisa kita, ada juga dikasih uang banyak, orang jadi lupa. Jadi sombong, jadi apa. Kadang uangnya malah tak habis atau gimana. Jadi setiap kali kita, sekarang tuh gue tuh selalu berpikir, ya alhamdulillah gitu, dikasih banyak rezeki ini, aduh apalagi ya yang emang, bener kata Gigi, apalagi nih ke depannya yang mau dikasih lagi cobaannya. Kan pasti ada rezeki, ada cobaan ada rezeki, kan pasti gitu. Jadi gitu. Arti Gigi buat lu selain buat ngunyah apa? Apa? Enggak, kalau Gigi itu ya dia emang, dia itu sebagai pelengkap hidup gue lah. Ya, jujur. Enggak nih gue sumpah. Ini gue beneran. Jadi emang kalau ya gue juga sama Gigi dulu kan gak pacaran langsung tiba-tiba taruh. Nggak juga, tahu gue. Maksudnya gue nggak tahu tiba-tiba nikah sama dia. Padahal waktu zaman DKS kan waktu dekat sama dia, cewek gue di mana-mana bro. Bener bro. Ya nggak om. Paham. Ya tapi gue nggak tahu. Ternyata emang gue selalu percaya, oh ternyata Tuhan itu nggak kasih. Ya gue juga dulu nggak mau juga sama Gigi gitu. Maksudnya gimana gitu kan gue. Iya gue ngejar-ngejar kan gue ada. Iya tapi gue kan tahu pada saat lu ngejar-ngejar. Iya penasaran aja karena si Gigi ini orang kok nggak mau. Hard to get. Hard to get. Cuman ternyata ya kalau ada yang lebih cantik kan pasti juga ya, perempuan mah cantik kan relatif lah. Tapi ternyata Tuhan itu kasih yang emang bukan kita mauin tapi yang kita butuhin gitu. Ternyata emang gue butuh sama Gigi. Gue nggak tahu kalau nggak ada dia hidup gue kayak gimana sih. Nggak, ini gue serius. Berapa tahun lu nyadarin bahwa lu butuh Gigi? Ya baru belakangan ini. Maksudnya baru belakangan, bukannya gue goblok. Maksudnya gini, dengan segala kan namanya juga hidup betul. Kan. Om Wen kan kita ini kan kadang kan kayak contoh nih, kita sama orang tua kita diomelin waktu kita kecil. Sadarnya juga pas umur kita berapa. Betul. Setelah lewat ini baru kita, anjir bener juga orang tua kita. Apalagi ada yang telat, yang orang tuanya udah meninggal baru kita sadar. Mungkin gue sama Gigi melewati proses-proses banyak yang gue juga mendinai lah. Gue juga suka kadang, gue yang paling bener, ini. Gue juga tanpa lu juga gue bisa hidup gitu. Gini. Tapi dalam hati kecil, sering berjalannya waktu,
ketakutan itu pasti ada Om. Jadi contoh gini ya, gue pernah cerita juga nih. Bukan cuman takutan, sekarang gue tuh udah ada mulai takut matinya. Dulu gue mana takut mati, hidup ngerasa kita akan hidup panjang, kita akan hidup lama. Jadi waktu di YKS gue pernah cerita nih, waktu di YKS tuh gue ketemu sama si Abizar tuh masih kecil banget. Dia temenin sama almarhum Uje waktu itu. Dia temenin sama almarhum Uje. Gue lagi suka naik motor tuh ke YKS tuh. Pas di belakang tuh yang suka ngerokok di belakang ada almarhum Uje. Wih keren banget motornya Ducati sih. Uje juga bawa motor tuh lagi digendong. Iya, Abizar masih kecil. Terus tiba-tiba kemarin baru beberapa bulan yang lalu gue ketemu si Abizar di FYP kan. Gue lihat ya Allah nih anak udah gede banget, gue bilang. Perasaan dulu gue ketemu bapaknya nih, kan nggak jarang ketemu Abizar, kita kan nggak emang beda. Terus gue, ya Allah, Abizar berapa sekarang umurnya? 21 atau 22? Dalam hati kecil gue, gila waktu di YKS gue ketemu sama bapak, ini umur gue tuh masih 21, 23, lu bayangin. Terus bapaknya udah nggak ada, jadi kayak, aduh. Jadi tuh ada sekarang tuh, di fase gue nih lagi di fase banyak, lagi apa ya, lagi banyak ketakutan gitu. Tapi sholat? Iya, sholat gue lagi mencoba untuk sholat terus. Maksudnya ada juga bolong-bolong. Ya jangan juga dong. Iya, kalau sholat terus lu nggak bisa ketemu orang, nggak bisa. Sholat nggak bisa. Sholat ada waktunya. Sholat tuh 5 waktu. Kalaupun lu gue baru tadi. Iya mau sholat si anjing bisa. Ya nggak bisa. Gua sebagai. Dia tahu gue sholat terus ya kan dikasih. Ya makanya gue sebagai temen lu mengingatkan. Iya, maksud gue sholat. Ada sholat sunat bisa. Sebelum dan sesudah. Iya gue sholat, tapi kan ya kadang masih suka ada malasnya, suka ini, tapi udah jauh mendingan lah. Iya. Tapi semuanya berproses, gue juga. Semuanya itu yang mendewasakan kita adalah proses-proses kehidupan kita sendiri. Sorry gue potong, ada yang pernah lu sesalin gak? Nggak ada gue, nggak perlu gue sesalin. Yang pernah lu lakukan, gue nyesel banget. Selain cerita tentang bokap, almarhum bokap. Setelah itu ada gak satu cerita, satu kisah atau satu masalah itu yang orang, lu sesalin? ya gue itu sebenarnya orang yang tidak sampai detik ini ya, gue tuh orang yang tidak akan udahlah gitu, kalau yang udah kejadian maupun itu gue sengaja atau nggak sengaja, itu buruk banget, itu bagus banget, kejadian itu gue nggak akan pernah sesalin. Yang ditangkap BNN misalnya, itu saking gue. Oh lu pernah? Lu lagi ngapas di rumah gue sih ya? Untung gua nggak telepon lu. Ya. BNN. Ya kejadian itu, saking dulu gua ya sama temen bla 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 bla, dan itu baru menyadarkan gua bahwa temen yang ya siapapun itulah, tapi orang yang paling gua baru realize dan menyadari, orang yang bisa menjatuhkan kita itu adalah orang yang benar-benar dekat sama kita. Jadi itu banyak hal-hal yang membuat gua bener gitu. Jadi segala kejadian yang buruk itu emang itu alertnya buat kita. Setelah itu pokoknya lu lebih menjaga diri lu, terutama ketika lu udah berkeluarga. Udah ada Gigi, udah ada Avatar, udah ada Cipung, ya kan? Dan akan nambah lagi nantinya gitu. Pengennya sih begitu sih. Karena udah siap gua. Siap dalam hal? Ya udah siap mau. Karena sekarang mikirnya kayaknya sepi juga sih kalau cuman Rafathar Ryanza gitu. Gua kan, lu tau hidup tuh berubah 180 derajat gua Om. Gue dulu berpikir gue tuh pengen jadi James Bond. Gila gak? Maksudnya gue kagak mau bukan kagak mau nikah ya. Nikahnya ntar umur 40. Gue juga ketemu Gigi juga gak tahu kenapa nikah. Gak ada. Jadi semua apa yang dulu di umur 20-an gue pikirin. Gue pengen jadi James Bond, punya mobil banyak. Waktu itu punya kapal pesiar, ada pulau, ketemu cewek-cewek, party sama cewek-cewek gitu pikiran gue. Oh gue pengen jadi James Bond, pengen begini. Tiba-tiba jalannya gak ke situ. Padahal kalau dipikir-pikir mampu ya bisa aja. Tapi itu yang akhirnya merubah, ternyata ketemu sama Gigi nikah. Terus ternyata punya anak. Yang tadinya gue berpikir, gue gak mau cepet jadi, gak mau kawin, gak mau nikah. Takut ntar gue gak laku di TV. Gue gak mau ntar punya anak, cepet ntar gue tebut bapak-bapak banget begini. Tapi ternyata semuanya merubah. Setelah menikah rezeki tambah banyak. Setelah kita punya anak, ternyata dirubah lagi mindsetnya. Ternyata jadi seorang bapak-bapak itu jauh lebih punya makna dalam hidup. Bla bla. Jadi semuanya itu pelan-pelan berubah. Tapi lu bisa jadi bapak, sementara kesibukan lu luar biasa. Gue nggak bisa jadi ibu. Betul. Ya gue paham itu. Iya, Cuma maksud gue dengan kesibukan lu yang luar biasa nih Vi. Nah, Lu masih bisa. Nah gini, gue terkadang untungnya juga gue punya. Nah ini juga satu yang menyadarkan gue. Emang untungnya gue punya istri Gigi. Jadi Gigi itu dia bagi tugas selama gue. Jadi Rafathar, Ryanza untuk hari-harinya dia kan diajarin di sekolahnya. Gue udah bilang gue tuh mungkin
Karena gue punya prinsipnya gini, udahlah bagi-bagi tugas. Dalam pendidikan Gigi jauh lebih pinter. Semuanya mungkin dia lebih pinter dari gue. Gue bilang sama Gigi, udah kamu ajarin aja ilmu pendidikannya sama ilmu tata keramanya buat anak kita supaya anak kita jadi anak yang nanti. Karena buat gue ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan, yaitu ilmu kehidupan. Biar nanti gue, apalagi anak gue laki-laki nih, si Rafathar sama Ryanza. Dan itu terjadi sama gue. Mungkin gue dulu sekolah ya nggak pinter-pinter amat. Tapi bukan gue bilang sekolah itu nggak penting. Penting sekolah. Tapi akhirnya yang sekarang diimplementasikan gue sekarang dengan bisnis gue, yang gue belajar di sekolah itu cuma 10-20%. Sisanya adalah ilmu kehidupan yang lain. How to survive kita sebagai laki-laki, terutama sebagai manusia. Dan belajar itu ternyata banyak dari orang-orang. Misalnya ada part-part gue sebagai bapak yang masuk. Misalnya Rafathar kalau pendidikannya nggak bagus, Gigi yang turun ataupun tentang sekolah. Nah ada hal yang tiba-tiba Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Ditonjok nih, sekolah dapat email. Tonjok email. Wah kalau Gigi kan nangis, gini. Nah itu part gue masuk. Dan gue juga dulu sama bokap gue jarang ketemu, tapi ada hal-hal, nih kalau anak laki-laki terutama ya, ada hal-hal tentang hidup yang harus kita sebagai bapak yang turun. Gue pun sampai sekarang bapak gue udah meninggal, kan selalu pikir, kata bokap gue dulu, kita sebagai laki-laki harus kerja, harus ini. Itu kan yang gak ada di sekolah, maksudnya dari bokap gue. Jadi pas kemarin tuh Rafathar habis dipukul, gue cari momen ngajak ngomong, kenapa gini? Enggak pak, gini. Oh, ya di akhirnya gue masukin ke dia, Rafathar gak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rafathar bertahan dan Rafathar harus membela diri Rafathar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Apalagi kalau kamu tidak salah. Nah itu yang harus gue masukin ke dia. Jadi survive dia sebagai laki-laki dengan untuk dia hidup juga. Jadi ada part yang kita sebagai bapak tuh masuk ke anak kita. Itu bro. Tapi gue berapa kali ngeliat lo jalan ketemu sama Rafathar gitu. Sometimes gue ngeliat kayak Rafathar menjauh dari lo, Vi. Bukan begitu. Tapi sebenarnya bukan, maksud gue gini, gue tidak bermaksud menghakimi, Vi. Maksud gue gini, ada sosok ayah yang dekat sama anak ya, terutama anak cowoknya yang mau sesibuk apapun kadang-kadang bondingnya tuh terlihat. Kalau gue itu bukan tipe yang gue tuh tipe yang mana? Nah gini, tanya Gigi, gue itu main sama anak 5 menit 10 menit udah bosen. Ibaratnya tetep cabut. Tapi kalau ada hal-hal yang tertentu, kayak apalagi kayak sekarang gue udah melihat, dulu itu gue tipenya gitu kan, Rafathar dulu masih kecil. Gue merasa juga, ya paling gue cuman mengisi, gue gak pengen kehilangan momen dimana Rafathar tumbuh kembang. Hanya itu aja nih kepala gue. Tapi kayak sekarang nih, baru-baru sekarang gue menyadari, Rafathar Edan udah kelas 3 nih. Banyak yang harus gue temenin dia sebagai ngobrol gitu, harus udah mulai diajak ngobrol. Baru sekarang nih gue udah mulai deketnya. Tapi gue tuh bukan yang tipe family yang seharian main sama anak, nemenin anak gitu. Enggak, tapi ada kadang, karena bokap gue dulu ke gue gitu. Jadi ada momen-momen yang, Rafathar ayo ikut sama papa yuk, kemana temen papa makan. Udah sebentar makan, tapi di situ banyak tuh obrolan-obrolan. Ya, paling cuma setengah jam, 45 menit. Setelah itu udah dia banyak, ya gue syuting lagi, dia banyak sama ibunya. Gue sekarang lebih banyakan sama si Rafathar daripada sama si Cipung. Sama Cipung kan, kecuali ada endorse ya, gue tempel ya. Rafathar udah gak mau, udah susah dia jakin. Tapi itu gue juga melihat ya, emang gue bukan tipe yang kayak bapak-bapak yang nemenin pagi mandiin, suapin itu enggak. Karena gue dulu enggak digituin. Tapi ada hal-hal tertentu buat kehidupan yang sekarang malah nempel di otak gue dan di hati gue, itu dari kata-kata bokap gue yang menurut gue itu yang membuat gue jadi sekarang. Dan gue 24 jam selalu bilang sama istri gue, kalau 24 jam gue lagi di mana gimana, mereka mau WA mau telepon, gue pasti angkat. Karena lu meskipun gue di karaoke atau di mana ibaratnya. Lah ya nggak apa-apa kan butuh hiburan. Lu kerja rapi, gila sibuknya kan lu luar biasa. Jadi gue selalu kalau buat istri anak itu gue udah pasti nggak mungkin gue ngangkat. Nggak mungkin, paling ya kalau bener-bener nggak ngangkat ya lagi syuting begini, tapi secepatnya pasti ya nggak mungkin gue nggak ini. Nah lu kok bisa jadi artis gede, Vi? Padahal lu nggak ada gen artis loh. Bener gak sih? Keluarga lu ada gen artis gak sebelum-sebelumnya? Gue tuh kalau dari dulu ditanya, nih omen ya, lu mau jadi apa? Gue tuh gak punya cita-cita. Cita-cita gue cuma jadi orang sukses, udah gitu doang. Jadi gue tuh bingung, dulu pernah mau jadi insinyur, gedean dikit pengen jadi dokter, profesor, gak mau jadi profesor, jadi dokter.
ketemu cewek dokter kandungan. Nah, jadi gue berubah terus tuh. Jadi gue berubah terus sampai gue tuh nggak tahu mau jadi apa. Tapi ternyata pertama kali waktu itu gue mendapatkan rezeki itu gue dari difotoin sama orang jadi model. Terus akhirnya gue casing, oh ini dapat uang tuh begini. Oh ya udah kali, kayaknya emang ini udah terbuka jalannya, ya udah gue coba lanjutin aja. Duit pertama yang lu dapat? 500.000, enggak 200-150.000 gue lupa deh. Dulu dipoto sama merek baju C59. Berarti uang pertama kali dapat 150.000 itu dari C59. Kenapa lo nggak terusin kerja nyablon di C59? Fotoin. Gue bukan jadi. Gua kirain lo gini. Iya. C59. Tapi lo kalau ini pertanyaan klise, kalau gue tanya nyangka atau nggak nyangka, lo pasti juga nggak akan nyangka kan gue sampai ke titik ini. Gue tuh nggak nyangka detik ini jadi followers paling banyak gitu. Gue bukan sombong ya, tapi gue nggak nyangka sih. Tapi itu juga follower banyak juga kan gabungan sama Gigi, sama Cipung, sama Rapata. Betul. Sebenarnya kalau dipisah ya follower paling 2 juta ya. Pasti banyakan istri lu, banyakan avatar, pasti apalagi Cipung. Iya. Lu bener-bener satu paket, tapi nggak sengaja itu juga awalnya. Gue tuh awalnya nggak sengaja. Punya ide nyatuin Instagram. Nggak, Gigi itu dulu orang yang paling repot. Dia itu emang, gue sama Gigi tuh beda banget Om. Jadi bener-bener gue mau nikah aja berantem. Berantemnya bukan gara-gara apa, gara-gara ini mau di live-in di TV. Waktu itu akhirnya kan live di RCTI, dia tuh nggak mau. Namanya juga perempuan. Yeah. Gak mau di live-in. Amit, dia tuh ada banyak ketakutan. Pertama satu, yang namanya juga perempuan. Yeah. Sampai belum akad, belum ijab kabul. Kalau sampai ada apa-apa, Yeah. terus ini gue orang gila tiba-tiba. Sama itu. Yeah. Kedua, buat dia juga ngapain sih? Udah nikah aja gitu. Oh, berantem. Akhirnya dia mencoba mengalah. Akhirnya ujung-ujungnya mengalah. Dan akhirnya waktu itu, dia juga gak suka kan sosmed. Sampai akhirnya gue cuma mau mengabadikan dia lagi hamil doang tuh. Saya makanya udahlah berdua aja namanya Raffi Nagita. Dan sebenarnya kayak perpaduan nama lu berdua nih, kayak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, akhirnya kalian membuat Rans. Which is menurut gue secara filosofis, secara tidak langsung membuat kalian tidak berhenti berlari dalam mengejar hal baik lah, secara bisnis dan segala macam. Sekarang jumlah total bisnis yang lo jalani udah berapa, Vi? Wah banyak, sekarang kalau perusahaan ada 15 kali. Mungkin bisa lebih, akhir tahun ini bisa ada 20 kali. Tapi itu juga semuanya nggak tanpa sengaja. Lu juga datang ke sini nggak sengaja kan, lewat doang kan? Nggak sengaja. Masa lu semuanya nggak sengaja, Vi? Ada, jadi gini, ada yang kita, misalnya nih, gue ngerti bisnis ini. Saat gue pelajarin, ternyata ini setelah kita pelajarin, oh bisa nih bercabang jadi ini. Oh kita coba gitu loh. Jadi gue juga nggak ngerti ternyata sesuatu hal itu kalau memang kita ketemu sama orang yang tepat, sama tim yang tepat dan waktu yang tepat, semuanya itu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, terus juga berkembangnya zaman. Jadi gue tuh orang yang akhirnya gue menyadari emang hidup ini kita nggak bisa kaku. Ya, keren sih. Ya gue harus akuin keren, maksud gue terakhir kali kita ngobrol, maksudnya gue nggak melihat sosok Raffi yang sekarang nih. Gue nggak tahu ini perpaduan apa, entah perpaduan dari keluarga, perpaduan jalan hidup. Bukan perpaduan, tapi kan pasti, lu juga pasti berubah lah. Lah iya makanya itu kan semua berkat perpaduan dong, perpaduan hidup. Kenapa? Dari lu yang dulu gimbal. Nah itu lebih ke fisik. Tapi emang bener. Orang itu harus berubah seiring kebutuhannya dia, seiring usianya dia. Pasti harus berubah, pasti akan berubah. Yang tadinya ambisius juga tiba-tiba kalau udah mulai mateng, dia juga gak bakal ambisius lagi. Apa sih? Sekarang tuh orang mau cari duit, emang orang mau kaya. Misalnya cita-cita lo apa? Gue pengen punya duit 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Terus kalau udah dapat 100 miliar ada apa di sana? Nggak ada apa-apa cuy. Berarti gitu, nggak ada apa-apa cuy. Ya lu bisa ngomong gitu karena lu udah sampai ke titik itu. Iya tapi nggak ada apa-apa itu maksudnya. 100 miliar sih. Enggak contoh misalnya. contoh. Yeah. Tapi kan orang yang lebih hebat itu, yang orang yang dihargain tuh karena dianya. Ini contoh gue, gue nih punya prinsip hidup dari dulu ya. Mungkin kalau gue penyakitnya emang cuma 2, motor sama mobil. Itu doang tuh seumur hidup. Karena memang gue suka. Bukan karena gue
apa ya, ya suka aja. Bukan sakit dong, hobi dong. Iya, Kan cowok butuh hobi. Iya, bukan belagu, maksudnya bukan Iya. karena gue, enggak, karena emang gue suka motor, mobil Iya. seumur hidup gue itu aja. Dari zaman SMA, gue cuma nyicil itu, udah nyicil seumur hidup, yang gue cicil tuh cuma motor mobil. Iya. Wah, nah contohnya ada hal gitu, misalnya ada teman-teman gue yang beli brand dari atas kepala sampai kepalanya, harus maksudnya dipakai nih. Iya. Harus yang mahal-mahal gitu. Gue juga jam karena ini dikasih. Gue mah kagak ini karena kayak begini karena lagi mau meeting aja nanti. Jadi intinya gue selalu mikir, gue nggak perlu pakai, ngapain ya gue harus pakai merek-merek mahal. Gitu maksud gue. Di kepala gue gitu, yang harus di kepala gue. Karena harusnya diri gue dan harga diri gue lebih mahal daripada barang itu. Keren. Itu gue. Rapi Itu yang di amat. kepala gue. Rapi amat. Itu dari dulu begitu. Kecuali Rapi mobil amat. motor karena emang itu gue demen. Demen laki aja, tapi Iya. itu yang di kepala gue, jadi ngapain. Dan orang itu kan menghargain kita kan bukan karena kita pakai baju bagus, bukan karena kita orang kaya, bukan karena apa, ya udah karena sosok kita aja dia bisa menghargain gue. Itu yang lebih, yang keren, punya value. Tapi gue denger nih. Lu kan punya telinga, gue tahu. Iya makanya gue denger. Gue denger lu mau bikin perusahaan taksi. Padahal kan Enggak. masih bisa diorder. Enggak, itu hoax, itu hoax. Gue enggak itu. Bukannya hoax sih. Never say never, tapi gue belum ke situ. Cuman kemarin ngeliat-liat aja, tapi diberitain gue mau beli taksi, enggak juga. Belum. Maksudnya lu ngeliat taksi lewat, terus lu mau beli itu satu. Gitu, gue lagi ngeliat nih kira-kira perusahaan apa yang kedepannya menjadi rising star. Oh gitu. oke. Lu tuh lihat sendiri atau lu punya tim CV untuk menentukan bahwa gue mau chip in di sini, Nah, itu- gue mau bantu di sini, gue mau. Kalau itu percaya itu feeling-feelingannya harus dari kita. Jadi misalnya gue maunya A, B, C, D, ya paling nanti gue tanya ke tim, ini gimana nih kira-kira nih. Tapi yes or no-nya balik lagi ke kita. Dia cuma ngeliatin doang sampai dalam, kalau gue kagak ngerti-ngerti banget gue liatin. Jadi emang sense of kitanya tuh harus tinggi, harus ngerti, harus jalan. Dan semuanya juga sebenarnya kalau bisnis itu kan cuma dua ada tuh. Ada orang yang hebat karena dia hebat, ada yang orang yang hebat karena dia beruntung. Jadi ada juga orang yang beruntung tuh tiba-tiba nih. Ya. Lu hebat deh, ngitung sehebat-hebatnya lu S2, S3, lu ngitung segitu-gitunya. Terus dia bisa emang investasikan yang salah, sedangkan gue yang ngerti apa, gue coba tiba-tiba bisa. Jadi ada juga orang yang beruntung, dan menurut gue tuh orang yang manusia itu dalam bisnis itu harus punya 3. Yang pertama, beruntungnya dia harus ada dulu. Oke. Yang kedua, dia tuh harus pinternya tuh ngambil momen. Kalau orang bisnismen yang ketiga, baru dia harus punya tim yang kuat untuk bisa menghitung segala rupanya ataupun pakai dia juga. Karena orang sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya orang, kalau dia tidak bisa touch ke momen, itu udah akan hilang. Oke, kalau taksi berarti hoax. Bukannya hoax ya, emang gue belum ke situ aja. Ya never say never lah ya. Belum ke sana. Nah, apa kabar dengan Run First? Runverse itu kemarin termasuk yang FOMO juga. Nah, kayak contoh nih Runverse, gue kagak ngerti tentang masalah digital. Sebenarnya belum ngerti. Zaman-zaman Tapi karena NFT dan kemarin segala waktu macem COVID lah. itu kan Ya. lagi COVID, wah Ya. ini. Ya udah gue invest aja. Gue coba invest itu, gue bikin. Ya sekarang nggak kemana-mana. Maksudnya masih menunggu. Udah ada yang beli beberapa di tanahnya Runverse, tapi belum diapain karena tiba-tiba change lagi gitu. Jadi ya semuanya juga terkadang nggak perlu kita semuanya ngerti. Kadang kita harus ada tim, dan ada juga itu keberuntungan yang ya kayak Rojo Sambel, itu mah beruntung gua. Itu keberuntungan. Yang tadinya bener-bener temen ya gua kenalan, ada yang punya kaki 5, di invest, dirame-ramein. Jalannya gimana, Vi? Hah? Jalannya gimana tuh? Ya dia, itu juga keberuntungan sebenarnya nih. Enggak, maksud gua kaki 5 jalannya gimana? Bukan. Nah, serius. biar gak terlalu serius. Oke. Anjing. Enggak, maksudnya ya gua lumayan mengikuti si Rojo Sambel ini. Itu juga ada momen. Nah, itu masuk ke momen dan keberuntungan. Jadi waktu itu gue sama si Putra itu mau bikin pertama tuh restoran di daerah Bintaro. Sama kontraktornya bermasalah, mundur mundur beberapa bulan. Kasian dong dia sama timnya kalau nggak kerjain. Udahlah, lu buka lagi lah kaki 5. Yang dulu emang dia dulu kaki 5 supaya anak-anak buah lu pada nggak pada nggak ada kerja, jadi ada kerjaan lagi. Okay. Pas gue itu gue datang ramein,
Yang tadinya satu hari cuma 1 juta, jadi 5 juta, 10 juta, sampai 15 juta, sampai 20 juta dia satu hari. Nah itu kan keberuntungan momen. Dari situ udah momen, wah tiba-tiba dia meledak, wah mungkin jalannya gini, ya udah gua buka lagi kaki lima yang banyak. Gitu. Itu momen-momen gitu yang gak boleh kita hilang bro. Dan ini ada cerita rakyat nih. Raffi pernah sewa resto untuk meeting sama banyak klien. Tiap meja beda dealing. Pernah? Itu sering banget terjadi. Jadi gua itu kalau meeting misalnya nih, gue cuma punya waktu 3 jam. Terus gue meeting harus sama 5 klien. Gue amprokin, tapi cuma di beda-beda meja. Tapi gue kasih tahu. Jadi udah deh, misalnya, gini. Tapi gue langsung kayak ngobrol nih. Misalnya gue punya waktu setengah jam. 3 jam itu kan kalau setengah jam tinggal pindah-pindah bisa. Ngobrol dulu, kita mukadimah dulu, langsung to the point, gini. Udah Pak, oke, makan dulu ya Pak. Tapi kan udah nih, ntar main pindah sini. Gini Pak, gini. Deal, udah oke deal. Pindah, ntar gitu aja gua, emang gitu. Nah itu juga salah satu yang harus kita sadarin bahwa kita ini kan masih melayani. Kadang tuh ke artis itu bukan karena dia bagus, bukan karena suaranya bagus, bukan karena dia lucu, karena dia baik, karena dia simple, karena dia gampang. Itu kadang juga aspek-aspek itu Om. Perlu dicoba sih. Perlu dicoba. Maksudnya ada juga kan orang-orang yang ke rumah makan gitu, sama mejanya banyak gitu. Selesai di meja ini, dia ke meja yang lain, tapi bukan ketemu klien. Cuma ngelihat makanan teman gue ada yang nggak habis gak? Ada aja. Tapi ini insight baru loh buat gue, Vi. Maksud gue itu paling terpenting. Kalau jujur ya, gue harus akuin kadang-kadang kalau misalkan ada orang atau pihak yang menghubungi gue, memang gue langsung gue lepas ke manajer gue karena gue mungkin manajer lu mati besok gimana? Ibaratnya nih, misalnya lu punya, gue dulu sebenarnya bukan karena gue nggak mau ribet. Sometimes gue harus gue akuin gue nggak kayak lu, Vi. Gue nggak jago ngomong. Tergantung. Gue nggak bisa ngomong. Tergantung kadang-kadang. Lu maunya lu sebagai ya kalau kita kayak kita nih. Gue harus memposisikan sebagai apa? Bukan. Lu sekarang maunya jadi sebagai apa? Bukan Entertainer atau pelawak? Misalnya lu pengen sebutnya sekarang jadi apa Om? Kalau gue cuma 2 sekarang mau disebutnya. Entrepreneur plus entertainer atau entertainer plus entrepreneur. Entertain setiap orang, setiap ada kesempatan gue berusaha mengentertain. Off air, on cam, ketemu orang saat apa. Kita kan mengentertain kan bukan berarti kita harus ngelawak. Menyenangkan, membuat dia happy aja. Ya meskipun nego ya nego. Tapi kan ujungnya kita kan bisa ngajakin ngobrol. Orang kita tuh kan bukan di basa-basi ya. Tapi basa-basi dalam hal yang menyenangkan aja. Entrepreneur apa sih? Entrepreneur kita membuat satu bisnis, ya maksudnya ya udah 2 itu aja. Selama kita mau disebut entertainer, ya kita harus bisa mengentertain orang dengan cara apapun gitu kalau gua. Ada juga orang yang bener, yang pelawak gitu, bener juga. Ya kan gua lucu kalau depan kamera, kalau depan ini iya ada benernya juga. Tapi kan ada aspek di mana orang tuh, ya apalagi orang yang mau ngasih rezeki sama kita dan mau kerja sama kita. Apa salahnya sih kita cuman sedikit aja kita bikin dia happy gitu maksudnya supaya berkesan baik. Betul. Karena ini budaya kita adalah di Indonesia. Beda halnya kalau kita tinggal di Amerika. Di Amerika ya yes, oke, you udah nggak ada. Silaturahminya memang nggak ada. Di luar negeri hanya tetangga juga kan yes, oke, baik. Kalau kita kan enggak. Orang itu bisa suka sama kita bukan rata-rata, bukan ya skill iya, tapi ada lebih besar dari skillnya itu. Skill yang bisa nempel di hatinya dia. Gitu. Nih Oktober lu mau ngadain Halloween. Lu kok ngajak gua? Kan Halloween. Halloween. Anjing nih. Emosi mulu. Halloween terbesar katanya. Ya, gue lagi mau buka salah satu tempat klub terbesar gitu. Tadinya itu tempatnya mau jadi sports statement yang gue dulu, lapangan bola, lapangan apa. Tapi karena tim Rans bola gue lagi jadi musafir, mengembara kemana-mana. Ya udahlah, gue bikin klub aja gitu. Jadi klubnya nanti besar banget gitu. Ada karaoke-nya, ada ininya. Gitu. Tapi gue nggak sendirian sama teman-teman lah. Nah, ini bukan soft launching ya, tapi memperkenalkan tempat itu. Parkirannya kan gede itu 2 hektar. Jadi di situ, tapi nanti orangnya bisa masuk ke dalam, bisa ngeliat lah, tapi belum jadi banget. Nanti akhir Desember baru buka. Oke. Gue apa aja gue kerjain. Itu loh. Tapi konsepnya katanya berbeda ya. Kalau klub lain kan orang klub apa kayak joget di dalam, hangout di dalam, parkir di luar. Lu parkirnya di dalam, orangnya di luar katanya. Gak begitu.
Kan parkirannya katanya lu luas. Ya, tapi kan nggak begitu berarti acara di parkiran mobilnya di dalam dong. Jadi kan Jadi nggak mobilnya begitu. adem. Anjing emang. Dari tadi emosian mulu. Ya enggak, ini seru aja gue. Tapi lu maksud gue percaya lu tidak akan pernah bisa menjadi gue tidak akan pernah bisa menjadi lu. Dan banyak orang yang pengen banget jadi lu, Vi. Tapi gue ngelihat lu, Jijik. gila. Enggak jijik, Vi. Gila. Gila. Maksud gue gimana lu bisa tetap struggle ini, sehebat ini, sekonsisten ini, dan bukan stagnan, lu makin expand dalam segala hal. Ini juga yang bokap gue selalu bilang. Saat kita berada nih, kalau misalnya puncak nih, kita ngerasa lagi di posisi yang aman, di atas. Kalau kita di atas, lagi zona nyaman, itu adalah saatnya terbaik untuk kita turun sendiri ke bawah untuk mencari sesuatu untuk naik lagi. Karena kalau kita udah di atas, kalau kita nggak turun sendiri, tinggal nunggu jatuh. Kalau kita jatuhnya bukan karena kita sendiri turun, itu jatuh ke bawahnya terlalu sakit. Sakitnya itu membawa luka, bisa membawa patah tulang dan membuat kita hancur, malah tidak bisa berdiri lagi. Jangankan berdiri, udah gak bisa bikin bangun lagi. Itu kadang yang suka menghancurkan orang. Kalau terkadang dia sudah berada di posisi atas, posisi zona nyaman, dia merasa ini adalah kesuksesan gua untuk gua bisa sukses panjang. Justru adalah itu saat untuk menyadarkan kita bahwa kalau udah di atas, kita harus cari sesuatu hal itu ke bawah, turun lagi ke bawah untuk melihat kanan kiri apa yang bisa kita naikin lagi ke atas. Jadi gue tuh gitu terus, tak bawa, ntar naik lagi cari apa, rojo sambal, cari lagi apa, begitu terus. Jadi gue tempel di atas. Nanti kalau udah ini pun udah jatuh, tapi kan gue udah lewatin itu yang di 5, jadi masih panjang. Jadi gue selalu punya cita-cita itu, ya gue nggak akan pernah mau jadi bintang. Gue mau jadi langit, bintangnya gue tempel di langit-langit gue. Karena kalau kita jadi bintang, bukan hal yang bodoh untuk menjadi seorang bintang. Itu sangat lumrah, tapi kalau di pikiran gue, lu bayangin, bintang itu banyak banget di langit. Lu bayangin berapa ribu bintang. Semua orang pengen jadi bintang. Tapi ada kalanya, di pagi nggak ada, di siang nggak ada, di sore nggak ada, di mendung nggak ada, dan besok berganti lagi bintang. Sesadis itu untuk kita menjadi bintang. Orang udah jadi bintang, bersinar terang, kadang lupa, kadang apa, nggak bersinar lagi, gila yang ada. Sampai detik ini aja ada yang dia merasa adalah bintang, adalah segala bintang. Kasian. Jadi gue selalu berpikir, ya udah kalaupun itu, gue lagi nempel nih bintang-bintang gue di langit gue sendiri. Kalau bintang gue ini redup ya nggak apa-apa, gue ada bintang yang lain, tapi bukan gue bintangnya, gue langitnya. Gitu. Ini obrolan isinya wagyu semua ya. Daging. Oke. Daging sih. Iya betul. Ya kan daging, wagyu kan daging. Wagyu, Pak. Dan lu nih kalau gue perhatiin lagi sering menghadiri undangan dari tokoh politik. Apakah ada ketertarikan untuk nyalek seperti teman-teman yang lain? Never say never, tapi kalau gue untuk sekarang ini, gue lagi sangat menyadari gue masih punya mimpi untuk membesarkan Rans dan perusahaan-perusahaan gue yang lain. Tapi gue menyadari perusahaan-perusahaan itu masih membutuhkan sosok gue dan gue harus berada di netral. Cuma kalau di tokoh politik A, B, C mengundang, gue akan hadir, akan datang. Karena ada duitnya. Enggak juga sih, enggak semuanya ngasih duit, tapi ada juga yang Berarti ada duitnya. kalau menang yang ngasih duit. Semua orang juga nggak ada yang nggak pengen uang sebenarnya. Pasti semua orang ada uang, tapi ya itu kita harus bermain dengan cantik, bermain dengan pintar. Jangan juga karena uang ini depan sekarang nanti akan menyusahkan kita nanti. Jadi kalau sama tokoh politik, emang gue mencoba untuk berhubungan baik dengan semuanya. Berapa banyak sekarang mobil lu, Vi? 20. Kalau di total sih harganya udah nggak kehitung lah ya. Ya tapi memang gue itu karena suka mobil. Ya paham, karena kan kita waktu itu juga pernah motoran zaman EKS. Iya. Buset, gue bilang, gue aja bawa Vespa aja kayak ketakutannya luar biasa kalau di jalan raya. Raffi bawa motor gede, terus kayak orang lagi balapan. Iya dulu. Superman. Sekarang udah nggak berani gue. Lepas tangan. Udah nggak berani sekarang. Lepas kunci.
Ya iya kan waktu itu lu belum merit ya kan. Nah sekarang tapi udah nah kayak begitulah. Dulu waktu kita naik motor kenceng merasa keren karena kita sekarang udah punya anak mau ngebut dikit, aduh anak gue. Itu kan makanya everybody change, people change, semua orang itu harus berubah. Kalau orang itu nggak berubah, berarti ada something wrong sama orang itu. Ya, tergantung berubahnya. Berubah yang jadi orang berubah jadi jelek aja, Om. Belum tentu dia jelek. Mungkin sekarang lagi jelek karena itu ada ujian hidupnya dia. Orang jadi baik juga, belum tentu dia akan baik terus. Jadi people change itu makanya pinter-pinternya kita. Hidup cuma sekali, Om. That's the point. Jadi ya udah, nggak usah banyak mengeluh, berdamailah dengan segala keadaan yang kita dapatkan. Satu kata yang memaknai hidup lu sekarang apa? Metamorfosa. Jadi memang metamorfosa tuh semuanya tuh pasti akan berubah. Jadi gue juga sekarang lagi gue tuh kayaknya lagi berubah juga ke fase yang gue sendiri belum tahu nih, semoga jadi lebih baik. Tapi sekarang pemikiran, sudut pandang, pola prioritas, semuanya tuh udah jauh lah ya. Mungkin kadang kan Om gini, Om Men, kita di TV kan kita juga harus berusaha untuk. Nah, gue nih kalau di TV pun ya udah orang biar tahu gue Raffi Ahmad yang begitu aja gitu kan, nggak perlu juga tahu yang apa yang terjadi dengan kita sekarang. Tahu juga emang hidup ini sandiwara, bener. Hidup ini sandiwara maksudnya ya kadang aja di dunia asli aja kita masih perlu ada sandiwara. Apalagi kita yang dibayar sama orang. Kan kita bayar Wendy di Brownies, Wendy dilapor Pak, kan beda. Yang satu lu main sketsa dengan komposisi A, B, C. Di Brownies lu jadi host tapi juga di situ perannya sebagai yang ngegongin gini-gini. Ya itu adalah peran sandiwara lu yang harus dimainkan. Dan lu di rumah kan lu berbeda lagi. Jadi nggak perlu juga orang tahu yang segimananya kita di kehidupan asli. Tapi ya kalau di TV ya kita berusaha untuk yang penting masuk sama semuanya, rating bagus, aman, klien kita itu TV-nya happy, ya kok denotasinya baik, selesai. So guys, yang gue bisa tangkap dari obrolan gue sama Raffi adalah kalau mau hidup lo lebih baik, mau hidup lo lebih sukses, mau hidup lo lebih jaya, yang dibutuhkan hanya satu kata, berubah, bukan berulah. Wih, gila! Thank you for coming di Om. Terima kasih Raffi. Siap, Om.